Oke, kembali lagi di Ageng Daily, di mana nih saya akan bercerita proses saya bisa mendapatkan surat PIN AdSense. Nah, jadi saya akan menyampaikan instruksi kepada kalian. Jika kalian mendengar suara ayam di luar ini adalah yaitu saya membuat konten yaitu sekitar jam 6 atau jam 7 pagi di saat ayam berkokok. Karena kalau saya malam banyak orang yang lagi kerja juga, suaranya ramai. Kalau pagi juga ada orang kerja dan ramai juga. Nah, jadinya saya membuatnya saat orang-orang lagi tidur gitu loh. Nah, jadi saya akan mulai dulu dari awal kita monetes, yaitu di bulan Mei 2020 ceritanya ya, saat monetes. Kalau kalian mau lihat yang sebelum monetes, ada kok videoku yang ini. Nah, jadi kalian bisa lihat video yang itu kalau sebelum monet. Nah, saya akan mulai dulu dari yang sudah monetes, yaitu bulan Mei 2020. Oke, saya mendapatkan $10 pertama sebelum masuk AdSense, yaitu di sekitar bulan Juni. Nah, lalu di tanggal 30 saya itu request surat AdSense ya. Nah, diselingin itu di tanggal 30 Juni, lalu di tanggal 11 Juli. Nah, di situ surat AdSense-nya, uang AdSense-nya itu dolarnya sudah masuk di AdSense. Maka di saat itu saya juga verifikasi ATM 3 kode, dimana itu tanggal 11 dan masuknya itu saya dapat kodenya 14 Juli. Jadi saya berhasil menghubungkannya ke ATM saya. Lalu di saat request 30 Juni itu saya menunggunya 1 bulan, lalu baru ke kantor pos. Nah, di saat di kantor pos ternyata tidak ada. Alhasil saya pulang, lalu menunggu lagi 1 bulan lagi, 2 bulan ya berarti. Di saat 2 bulan itu ternyata tidak ada juga ya. Jadi saya sabar lagi menunggu gitu loh. Karena saya tidak sabar, di bulan kedua saya request ulang, yaitu 24 Oktober saya request ulang. Nah, jadi saat tanggal 24 Oktober saya request ulang PIN AdSense, saya tekan lagi request. Setelah saya request tanggal 24 Oktober ternyata tidak sampai juga, sampai saya kalau nggak salah itu bolak-balik ke kantor pos itu 4 kali. Ada juga saya itu ke kantor pos sampai jam 7 pagi. Jadi jam 7 pagi saya berangkat ke kantor pos, nungguin orang yang mau berangkat ke daerah yang saya tuju untuk pengambilan surat PIN AdSense, yaitu tempat kerja saya. Nah, saat di jam 7 pagi ternyata tidak ada juga. Tapi saya mendapatkan nomor WA itu pengantar surat PIN AdSense-nya ya, kantor posnya ya, di daerah tersebut. Nah, saya minta. Nah, di saat saya minta itu ternyata di saat terakhir ini ternyata paginya itu siangnya itu saya kan berangkat kerja, lalu saya kerja lagi. Nah, di sana itu ternyata sudah ada surat AdSense di meja saya, di meja kerja saya. Saya pun ya kaget saat melihat surat AdSense saya di situ. Nah, lalu saya tanya teman saya itu, di partner saya di sampingnya, "Val, itu kok ada surat di depan komputer saya? Itu dari mana? Apa jam berapa juga datang?" Namanya orang seneng kan ya, kaget gitu. Jadinya pertanyaannya pun nggak bisa diatur gitu loh. Ya, aku nggak tahu juga, Geng. Jadinya saat istirahat pun aku nggak tahu juga. Baru aja saya juga tahu di sini. Berarti saat istirahat mereka itu baru tahu kalau ada surat di sini gitu. Saat istirahat berarti saat bosnya mengambil surat AdSense-nya dari pengantar gitu loh. Nah, jadinya saya tanyain di bosnya, "Bos, itu kok ada surat di depan komputer saya? Itu datangnya jam berapa?" Katanya sih jam sekitar istirahat gitu. Lalu saya letakkan di meja kamu di jam setelah istirahat, jadi diletakkan gitu. Nah, saya pun ya seneng ngelihat surat AdSense saya datang sini. Awalnya saya berangkat jam 7 pagi, ternyata udah di tempat kerja ternyata. Kenapa tadi saat di kantor pos kok gak ada gitu, saya herannya. Nah, lalu yang itu di surat pertama itu datangnya itu saat jam istirahat, yaitu tanggal 23 September, mungkin sekitar 3 bulan ya lebih tepatnya. Lalu surat kedua ini lebih cepat, ada mungkin 1 bulan. Nah, jadi 1 bulan lebih, yaitu yang kedua itu 2 Oktober. Nah, jadi saya request 24, datangnya 2 Oktober gitu loh. Dan itu datangnya kebanyakan siang, mungkin emang kantor posnya lebih suka nganter siang. Kalau nggak salah juga, kalau kalian misalnya lagi surat PIN AdSense tuh lebih sering-sering ke kantor pos. Karena saat saya pertama kali ke kantor pos itu, saya melihat surat PIN AdSense tebelnya mungkin segini, banyak banget. Tapi ya itu kasihan buat youtuber yang pertama request tapi udah lama gitu, udah berbulan-bulan tapi gak dapat gitu loh. Oh iya, di sini saya lupa untuk memberitahukan kepada kalian bahwa pengiriman surat AdSense saya itu adalah di daerah Bali. Dan saya itu sebenarnya aslinya orang Jember. Nah, jadinya saya itu di Bali itu merantau dari Jember ke Bali. Kalau kalian nggak tahu merantau, itu istilah yaitu kalian memiliki tempat tinggal asli di daerah mana
lalu kalian sekarang itu tinggal di daerah lain gitu. Nah, jadinya kalian tuh merantau gitu loh untuk pergi ke daerah lainnya. Nah, sedangkan KTP saya ini KTP Jember. Nah, sekarang alamat saya ini di Bali. Nah, karena ada yang bilang kalau kita menggunakan KTP ini, maka kita harus menggunakan alamat yang ada di KTP, harus sama. Karena kalau nggak sama, nanti nggak terkirim gitu loh. Tapi saya sempat tanya-tanya di grup FB, di ngeliat-ngeliat video dan Jesse bahwa alamat itu adalah hanya untuk pengirimannya. Berarti alamat AdSense itu akan dikirimkan ke alamat yang kalian tulis di Google AdSense-nya. Sedangkan kalau KTP adalah hanya identitas buat kalian di Google AdSense-nya. Kalian tuh ada apa enggak di Indonesia gitu loh, buat ini identitas aja. Sedangkan kalau alamat tuh alamat kalian meskipun di jauh melenceng jauh dari KTP gak masalah. Intinya kalian masih berada di Indonesia karena kalian menggunakan KTP Indonesia gitu loh. Nah, jadi KTP yang di AdSense itu hanya sebuah identitas. Sedangkan kalau alamat itu adalah tempat pengiriman surat AdSense yang ada kaliannya gitu loh. Nah, jadi saya hanya bercerita bagaimana sih proses saya mendapatkan surat AdSense, dan bagaimana kalau kalian itu di surat AdSense kalian sering-sering aja ke kantor pos. Dan kalian juga bisa gunakan cara saya beri nomor WA gitu loh. Karena emang kantor pos tuh kalau bingung mencari alamat kalian di surat AdSense, maka bingung untuk menghubungi karena tidak ada nomor telepon di surat AdSense. Jadi cara saya adalah memberikan nomor HP gitu loh. Ayam biasa. Nah, lalu saya akan mengambil surat PIN AdSense saya. Jadi saya emang dapat dua gitu. Nah, jadi seperti ini, ada dua gitu. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi surat yang pertama saya kasih tanda di sini. Jadi di bawahnya itu ada start dan finish. Kalian bisa lihat, mungkin nggak kelihatan mungkin ya. Jadi yang pertama, yang kedua. Nah, setelah itu saya akan menerapkan yaitu memasang bingkai, dimana banyak teman-teman saya yang menyarankan kasih bingkai bang, biar keren gitu loh, dibuat ya dikasih bingkai biar keren bang, bisa buat apa ya, motivasi buat kalian atau semangat kalian karena udah mencapai surat AdSense. Saya pun senang sudah mendapatkan surat AdSense ini gitu loh. Nah, jadi sekarang saya akan memasangnya. Ya, itu ayam jam 7 pagi emang segitu. Jadi di rumah saya itu ramai banget. Nah, sekarang saya akan memasangnya. Sebenarnya sih udah saya beli saat udah dari kemarin, tapi saya belum pasang gitu. Karena biar sekalian tak buat konten. Nah, jadi deh. Jadi udah ada bingkainya sekarang. Ini pun saya double, di belakangnya ada surat AdSense yang kedua gitu. Biar tersimpan aja. Sekarang saya taruh di sini aja deh. Nah, udah deh. Nah, jadi semuanya sudah selesai, mulai dari surat PIN saya ceritakan, lalu saya sudah jadi kasih bingkai. Nah, jadi saya sudah museumkan surat PIN-nya. Nah, sekarang saya akan berharap di tahun ini saya bisa gajian dari YouTube. Nah, jadinya saya di tahun 2020 ini berharap bisa mencairkan penghasilan dari YouTube tersebut. Motivasi buat kalian hari ini adalah carilah sesuatu yang pasti dulu, seperti kerjaan gitu, yang pasti-pasti. Karena kalau kalian buat YouTube itu belum pasti kalian tuh sukses. Intinya kalian tuh punya sesuatu yang kepastian gitu loh. Kalau YouTube bagusnya buat freelance aja. Jadi kalian itu sambil mengisi waktu lalu sambil kerja gitu. Yang intinya kalian punya sesuatu yang dipastiin mendapatkan penghasilan. Ini aja, semua ini alat-alatku adalah penghasilan dari kerja. Walaupun ada yang dikasih seperti laptop, ini laptop adikku ya. Nah, jadinya laptop ini pemberian orang tua gitu, karena saya kuliah juga. Kalau alat-alat ini sebagian ya seperti ini, pencahayaan, background, itu saya penghasilan sendiri gitu loh. Kalau beli laptop sih ya kuat-kuat aja, tapi saya tabung aja gitu loh. Nah, jadi kalau dalam perubahan studio saya itu, dalam surat PIN ini ada banyak. Saya akan bercerita juga. Nah, di sini ada background green screen.
Lalu di bagian sini backgroundnya sekarang juga berubah. Kalau kalian melihat video-video saya yang dulu, maka kalian akan melihat backgroundnya agak sedikit cerah. Dan di bagian sini kalian akan melihat yaitu seperti masking, jadinya perubahan warna. Nah di situ emang kainnya itu adalah ada lubangnya gitu. Nah jadinya saya harus mengeditnya agar samar seperti ini. Kalau sekarang udah full gitu, jadinya saat masuk di kamera kalian tuh udah agak terlihat gitu loh. Mungkin ada banyak juga sekitar nanti kedepannya juga ada seperti ini, yaitu apa ini panggilannya, kamera di depan muka. Jadinya saat kita mengaktifkan green screen saat di belakang saya, maka otomatis layarnya akan menghadap ke saya. Dan kalau saya taruh kamera di situ mengaktifkan green screen, jelek jadinya, karena gunanya green screen adalah untuk menampilkan face kita gitu loh, atau lainnya gitu. Ya sekian, semoga kalian bisa menyusul saya, dan semangat buat kalian semua, semoga sukses dan jangan lupa bahagia ya. Nah, jadi sekian dari Ageng Daily. Jika ada pertanyaan atau kalian silakan saja komentar di channel ini. Yap, terima kasih telah menonton video saya dan sampai berjumpa kembali.